Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardana Putra Siawan, NRP 28. Di sini saya akan mempresentasikan untuk aplikasi metode numerik pada kehidupan sehari-hari. Topik yang kita bahas pada kali ini adalah penerapan metode bisection pada analisis pulang pokok atau break even. Poin utama yang pertama adalah penjelasan bisection, yang kedua bagaimana penerapannya dalam mengatasi masalah pada analisis pulang pokok. Untuk masalahnya adalah seperti ini. Contoh masalah rekayasa yang nyata di bidang ekonomi yaitu memerlukan penyelesaian numerik pada masalah pulang pokok. Masalah pulang pokok sendiri dipergunakan untuk menentukan titik pada dua pilihan alternatif setara. Nah, untuk menentukan titik pada dua pilihan alternatif setara tersebut tidak dapat dianalisis secara langsung, melainkan harus dilakukan pendekatan secara numerik seperti itu untuk masalahnya. Nah, untuk masuk ke metode bisection sendiri, metode bisection merupakan metode bagi dua didasarkan pada teorema nilai antara fungsi kontinu, yaitu bahwa suatu selang A, B harus memuat suatu titik 0 f akar persamaan f, dimana bila FA dan FB berlawanan tanda, misalnya FA kurang dari 0 dan FB lebih dari 0. Hal ini menyarankan metode pengulangan pembagiduaan selang dan dalam setiap langkah mengambil setengah selang yang juga memenuhi persyaratan tersebut. Nah, metode bisection ini memerlukan dua nilai awal seperti A dan B, di mana A kurang dari B yang harus memenuhi FA kali FB kurang dari 0, di mana selang A, B memuat satu akaril yang akan dicari. Itu. Nah, untuk mula-mula ditentukan titik selang A, B dengan titik di tengahnya disebut C seperti itu. Nah, metode bisection sendiri untuk menentukan selang yang mengandung akar dilakukan dengan memeriksa tanda dari hasil kali FA kali FC atau FC kali FB. FA kali FC bila kurang dari 0 maka akar pada A, C. Bila sama dengan 0 maka akar sama dengan C, dan bila lebih dari 0 maka akar pada C, B. Bila diilustrasikan adalah seperti gambar 2,1 ini. Untuk dalam algoritma metode bagi dua digunakan peubah A sebagai ujung kiri selang, B sebagai ujung kanan selang, dan C adalah sebagai titik tengah. Nah, dari penjelasan di atas untuk algoritmanya adalah seperti ini. Masukkan fx, a, b, dan epsilon. Epsilon ini mendekati akarnya. Lalu untuk keluarannya adalah akar. Langkah-langkahnya seperti ini, memeriksa FA kali FB apakah kurang dari 0. Lalu yang kedua, hitung C-nya dengan rumus A plus B bagi 2. Lalu yang ketiga adalah parameter yang nanti akan diuji, FA kali FC. Bila kurang dari 0 maka B sama dengan C. Jika A kali C, FA FC lebih dari 0 maka A sama dengan C. Bila sama dengan 0 maka ditemukan akar persamaan pada C. Dengan selesai. Nah, untuk lanjut yang ke langkah 4, perkiraan baru dengan dengan titik tengah C yang baru dengan rumus yang tadi, C sama dengan A plus B bagi 2. Masuk ke 5, dilihat jika B kurang dari A, kurang dari epsilon, maka akar C ditemukan. Maka akar ditemukan pada titik C dan hitungan selesai. Jika tidak, ulangi lagi ke langkah 2. Jadi adalah seperti ini untuk ilustrasinya. Garis ini. Lalu di sini ada fungsi yang ini. Nah, ada awalan, ada A, di sini ada B. Nah, nanti ini dicari FA dari kan FC nya, kan ini cari C nya, misalkan C nya di sini, nanti dicari. Bila nanti kurang dari 0 maka nanti B nya yang geser ke sini menjadi B. Ini tidak B. Nanti sudah ditemu B yang baru, dicari C lagi yang baru di sini. Maka nanti kan areanya yang sebelumnya luas menjadi lebih sempit dan lebih mendekati dengan akar yang dicari. Akar yang dicari seperti itu. Jadi nanti lebih sempit.
metodenya metode bagi dua seperti itu. Lalu lanjut untuk contoh penerapan dan penyelesaiannya. Nah, untuk penerapan di sini ada seorang karyawan mempertimbangkan untuk membeli salah satu dari dua komputer, ada Pentium dan AMD. Nah, taksiran biaya dan keuntungan ditampilkan pada tabel. Bila karyawan tersebut meminjam dana dengan tingkat bunga 20%, maka berapa lama mesin tersebut harus dimiliki sehingga mesin tersebut akan mempunyai nilai yang setara. Dengan kata lain, berapa lama titik pulang pokoknya jika diukur dalam tahun. Nah, untuk pada masalah ekonomi, karyawan X mempunyai suatu campuran biaya sekarang dan mendatang. Karena biaya yang demikian cenderung bertambah seiring makin bertambahnya usia komputer. Maka biaya perawatan dianggap bertambah secara linear terhadap waktu. Akhirnya di samping biaya-biaya tersebut, X akan juga karyawan akan dapat menarik manfaat dengan memiliki komputer tersebut. Lalu bagaimana mempertimbangkan dua pilihan tersebut? Biaya-biaya tersebut tadi harus dikonversi ke ukuran yang dapat dibandingkan. Satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengungkapkan semua biaya individual sebagai pembayaran tahunan yang setara. Namun dalam prosesnya didapat akar-akar persamaan yang tidak dapat ditentukan secara analitis. Nah, karena tidak dapat ditentukan secara analitis, maka nanti dilakukan pendekatan secara numerik. Nah, ini adalah perhitungan untuk ekonominya, dalam bentuk ekonomi, matematis dalam ekonominya. Rumus untuk pembayaran tahunan didapat seperti ini. Ini adalah untuk contoh, mana untuk Pentium dapat rumusnya jika nilainya dimasukkan seperti ini. Lanjut, ini adalah laju tahunan dengan rumus ekonomi AM sama dengan seperti ini. Lalu persamaan tadi dapat digabungkan dalam bentuk serangkaian pembayaran yang seragam, didapat seperti persamaan ini. Lanjut, disubstitusikan masuk, didapat pada seperti ini. Nah, bila dilihat pada perpadanan dengan perpotongan dua pada kurva, didapatkan seperti ini. Yang titik-titik adalah AMD dan yang garis tebal ini adalah Pentiumnya, seperti itu. Nah, dari gabungan tadi didapat sudut matematis pada titik pulang pokok dengan persamaan seperti ini, 3,7. Nah, dari suku persamaan di atas dibawa ke satu ruas dan direduksi menjadi pencarian akar dengan persamaan seperti ini. Fn dengan minus 1400 kali 1,2 pangkat n bagi 1,2 pangkat n dikurangi 1 dikurangi 150 kali n bagi 1,2 kali n dikurangi 1 ditambah 3750. Nah, akar-akar persamaan pada 3.8 ini tidak dapat ditentukan secara analitis, maka dari itu dilakukan pendekatan secara numerik. Nah, pendekatan secara numerik yang digunakan yaitu dengan metode bisection atau metode bagi dua. Dari persamaan tadi, dari gambar tadi didapatkan parameter di mana akarnya berada antara 2 dan 10. Maka kita ambil saja untuk A kita sama dengan 2, B nya jadi 10 dengan epsilon 0,01. Masuk kita ke proses pencarian akarnya dengan metode bisection. Dibuat iterasi, di sini iterasi yang pertama A sama dengan 2, B sama 10, C nya adalah A plus B dibagi 2, didapatkan 6, dicari, ditemukan hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat FA kalikan FC, didapatkan hasilnya adalah kurang dari 0. Maka tadi kalau dalam algoritmanya, bila FA kali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C. Nah, karena B sama dengan C, B nya akan sama dengan C, maka B nanti di iterasi selanjutnya adalah sama dengan 6. Nah, di sini B sama, atau ujung kanan selang digeser menjadi B sama dengan 6, dicari C yang baru. Kan tadi seperti ini. Kita buat seperti ini. Ini adalah
contohnya dengan seperti ini di sini A, misalkan di sini B, ya kan? Ini 2, ini 10. Nah, didapatkan tadi di sini misalkan ini C-nya adalah 6, ya kan? Jadi karena kurang dari 10, kurang dari 0, FA kali FC, maka B-nya akan digeser menjadi ke C. B-nya akan di sini, tidak lagi di sini. C-nya dicari lagi. Nah, di sini kan dapat dilihat bahwa daerah pencariannya menjadi lebih sempit. Jadi lebih sempit dan nantinya akan lebih mendekat ke akar yang dicari ini. Lanjut untuk ke iterasi 2, A-nya tadi tetap 2, B-nya menjadi 6, C-nya yang baru menjadi 4. Dicari FA, FB, FC, diuji FA kali FC, didapatkan kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 tadi, maka B-nya sama dengan C. Jadi B selang B tadi, B ini digeser lagi ke C di sini. Ini kan 6, ini C-nya tadi dapat 4, ya kan, 4. Berarti ini digeser lagi ke sini B. Nah, ini bukan B lagi sudah. A dan B sudah diketahui, dicarikan lagi C-nya, ya kan? Cari lagi C-nya di sini. Tadi didapat C yang baru berapa? C yang baru adalah 3, ya kan? 3. Ini 3, C-nya dari 3 di sini C 3. Nah, artinya apa? Artinya di sini kan daerahnya lebih sempit lagi, lebih mendekati dengan titik akar yang dicari. Sudah didapat C barunya 3, masuk ke iterasi 3, A2, B-nya 4. B-nya kan tadi baru, B-nya sama dengan C sama dengan 4 B-nya. C-nya baru menjadi 3. Nah, karena di sini FA kali FC-nya lebih dari 0, tadi menurut parameter bila lebih dari 0 maka A sama dengan C. Maka selang ujung kiri digeser ke kanan menjadi A sama dengan 3. Nah, kita lihat tadi di sini C-nya di sini kan, A-nya di sini, maka A-nya ini digeser lagi. Nah, A-nya menjadi ke sini, ini jadi A. Ini buat lagi A. Nah, artinya kan sudutnya daerah pencariannya lebih sempit lagi dan C-nya di sini menjadi lebih mendekati dengan akarnya. Nah, seperti ini. Kan metode bisection bagi 2 seperti ini, bagi 2 dibagi 2 hingga nanti C-nya atau titik tengahnya mendekati nilai akarnya. Udah iterasi ketiga, masuk iterasi keempat. Nah, iterasi keempat ini A-nya sama dengan 3, B tetap 4, C-nya didapat 3,5, dicari FA, FB, FC, didapatkan, diuji FA kali FC ternyata kurang dari 0, maka B-nya bergeser lagi menjadi 3,5. Nah, B-nya di sini geser lagi menjadi 3,5 di sini. Sini menjadi B, B-nya menjadi C di sini. C menjadikan B 3,5 kan sini. Ini bukan lagi B. Nah, artinya lebih sempit lagi, dicari lagi C-nya lebih mendekati titik dari akar tersebut. 4. Nah, didapatkan di sini C baru 3,25. Lalu tadi kan diuji juga, dilakukan perhitungan juga, B dikurangi A, didapatkan di sini 0,5. Nah, yang dimaui hasilnya adalah mendekati 0,01 atau kurang dari sama dengan 0,01. Maka kan masih 0,5, dilakukan iterasi lagi hingga nanti B dikurangi A itu kurang dari sama dengan 0,01. Nah, pada proses ini pembagian dua selang ini dilakukan hingga 18 iterasi. Nah, dari iterasi ke-18 itu didapat hasilnya sudah cukup akurat dengan hasil B dikurangi A kurang dari sama dengan 0,01 atau hampir mendekati epsilonnya. Nah, dari iterasi ke-18 itu titik pulang pokok terjadi pada N ke 3,23 tahun. Hal ini dapat diperiksa dengan mensubstitusi kembali ke persamaan 3,8. Didapatkan F 3,23 itu mendekati 0
mendekati 0, artinya akarnya sudah ditemukan. Nah, pensubstitusian n sama dengan 3,23 ke dalam persamaan 3,5 atau persamaan 3,6 akan memberikan hasil bahwa pada titik pulang pokok kedua komputer tersebut memerlukan biaya sekitar $542 tiap tahun. Nah, di luar titik ini didapatkan AMD akan menjadi lebih hemat biayanya. Akibatnya jika karyawan tersebut bermaksud memiliki komputer selama lebih dari 3,23 tahun, maka lebih baik membeli AMD karena akan lebih hemat biaya. Jika kurang dari 3,23 tahun, maka karyawan X akan hemat bila membeli yang Pentium. Seperti itu untuk hasil dari perhitungan menggunakan bisection tadi. Nah, dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa metode numerik merupakan salah satu alternatif metode penyelesaian yang berupa hampiran dan penting dalam terapan praktis, di mana seringkali menghadapi masalah-masalah yang aktual dan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Seperti tadi pada bidang ekonomi, salah satu penerapan metode numerik ini pada penyelesaian masalah pulang pokok, masalah untuk menentukan titik pada mana dua pilihan alternatif setara. Nah, untuk menentukan itu sebelumnya dikonversi ke suatu ukuran yang dapat dibandingkan dan akhirnya masalah tersebut dapat direduksi menjadi masalah pencarian akar persamaan. Nah, dengan menggunakan metode bisection tadi, penyelesaian dapat diperoleh dengan melalui 8 iterasi dan dapat disimpulkan alternatif pilihan mana yang lebih baik diambil tadi. Bila karyawan tadi memakainya dalam lebih dari 3,23 tahun, maka lebih baik memilih AMD karena lebih hemat. Bila di bawah 3,23 tahun, maka lebih hemat jika memiliki komputer Pentium. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk presentasi ini. Bila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.